Salam ta'zim dan hormat kami terlebih dahulu kepada segenap pengurus, di awal dengan pembina, ketua dan anggota jamaah pengajian Majelis Taklim Musholah Nurul Iman, khususnya Pekapuran dan sekitarnya, dan umumnya ibu-ibu jamaah sekalian. Sungguh alhamdulillah, tanpa terasa kita ibu-ibu perjalanan setengah bulan kita dipertemukan kembali di musholah ini untuk melanjutkan kembali kegiatan ta'lim yang biasa kita laksanakan setiap Sabtu setengah bulan sekali. Dan syukur alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita hadir kembali bersama-sama di hari yang ke-18 di bulan Muharram ini, di tahun 1445 Hijriah ini. Semoga nikmat iman, Islam, sehat dan sempat Allah berikan kepada kita ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga umur kita ini tidak sia-sia. Jadi semakin kita bertambah umur, semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita selalu mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, inilah yang dikatakan umur yang berkah, umur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap selalu tercurah serta bercucuran pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, segenap para keluarga beliau, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian, karena kita ni masih dalam suasana di bulan Muharram, tentunya kita mengambil hikmah kembali bagaimana begitu banyak sejarah yang terjadi di bulan Muharram. Dan kita mengingatkan kembali ibu-ibu sekalian, hari ini kita membahas hari-hari menurut pandangan Islam, apa sebenarnya yang terjadi di hari-hari tersebut. Kalau kemarin kita memperingati daripada segala kejadian yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, bulannya, sekarang harinya. Kalau kita awali dari ta'lim kita ini ibu-ibu sekalian, sebenarnya hitungan hari kita ni yang pertama itu adalah hari Ahad, ibu. Hari Ahad. Nah, kerana kita ni dulu ni biasanya kita ni nyebut setiap minggu tu pasti Ahad tu lah. Wong tua-tua dulu kan nyebutnya Ahad tu lah. Iya, Ahad tu kan satu, wahid. Berarti di dalam hari bela nunjukkan daripada apa pandangan kita menurut Islam itu hari yang baik itu, hari yang disebut bagus itu adalah hari Ahad. Ya, jadi kalau baca jangan lagi nyebut minggu-minggu itu kan. Diaturi hari Minggu. Kita nak diaturi Minggu. Nah, masih nak Minggu tu lah. Ahad. Ya, Minggu tu orang Belanda. Orang Jepang, Cina, kalau kita Ahad. Kalau yai-yai bingin dulu diaturi Ahad lagi. Kita nak antenkan apa nak ngapo. Tak tahu ibu. Yes. Tahu-tahu hilang dewek sebutan Ahad itu kan. Ya, lewat. Iya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari Ahad. Ada sejarahnya, ibu. Rasulullah menjawab, hari Ahad itu adalah hari bercocok tanam dan meramaikan atau membangun atau imarah. Boleh. Rasul ditanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena Allah memulai dunia di hari Ahad dan meramaikannya. Jadi ibu, perlu hari Ahad tu wajar kalau orang sedekah tu banyak hari Ahad. Orang rami-ramian tu kan hari Ahad. Hari bercocok tanam. Hari apa maksud kita ni, bergembira ria, bu ya. Hari bergembira ria. Kita meramaikan dengan membangun, biasanya liburan, liburan ya, liburan. Jadi artinya hari yang lemak nyebutnya, beliau menjawab karena Allah memulai dunia ini dengan di hari Ahad dan meramaikannya. Jadi hari Ahad itu hari pertama.
Ahad tu kan satu, menunjukkan Tuhan wahid. Jadi kalau kita orang Islam nyebutnya Ahad itu benar. Ya nyebutnya. Jadi kebiasaan kita nyebut minggu itu ibu kalau baca dihilangkan. Jadi kan kapan ada nak ngenjuk kabar wong tu tidak lagi nyebut minggu tapi nyebut hari Ahad. Biasakan. Sebab budak-budak kita ni mulai di pucuk tahun 2000-an ini tak lagi nyebut Ahad minggu tu lah. Ya, nak ke mana minggu ni? Ada. Dari minggu ke minggu, kemudian dari Ahad ke Ahad, hari Ahad ke Ahad. Wong tua dulu be. Itu. Jadi hari Ahad tu hari pertama. Kemudian hari yang kedua hari Senin, Isnin. Kalau bahasa Arabnya kan Isnin. Senin. Dua itu Senin tu. Ya, Senin, Isnin. Ya, Isnin, Senin. Imam Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah ditanya tentang hari Senin. Beliau menjawab, hari Senin adalah hari bepergian dan berdagang. Jadi kalau ibu nak bepergian, nak berdagang apa-apa Senin. Ya, Rasul ditanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena Nabi Sis, itu dulu ada Nabi Sis, bu, pergi berdagang pada hari Senin dan beruntung dalam perdagangannya. Jadi kalau ibu nak buka warung, mulai berdagang, mulai mukanya hari Senin. Ada Senin. Cuman jangan Senin tu be. Muka Senin seminggu sekali kelebu. Maksudnya tu mulainya be Senin. Jadi mulai Senin. Jadi mulai kalau ibaratnya tu kalau nak mulai nak bangun nak berdagang tu, nak berusaha tu mulai diawali dengan hari Senin. Nah, kejadian di hari Senin ini ada Nabi Idris alaihissalam naik ke langit hari Senin. Jadi Nabi Idris itu belum mati dia, Bu. Nabi Idris itu diangkat Allah naik ke langit. Jadi termasuklah Nabi Isa naik ke langit. Nabi Isa itu belum mati, Nabi Idris belum mati, dia diangkat oleh Allah ke langit hari Senin. Nabi Musa alaihissalam pergi ke gunung Tur hari Senin. Guasur, Bu, Guasur dulu kan, Guasur. Ya, turunnya dalil wahdaniyatnya Allah pada hari Senin. Ya, lahirnya Rasulullah pada hari Senin. Pertama turunnya malaikat Jibril pada Rasulullah hari Senin. Bagus Senin tu, Bu. Senin kalau. Ya, diperlihatkan amal-amal umat pada Rasulullah di hari Senin. Makanya kita disunahkan puasa Senin tu. Ya, supaya amal kita ni di waktu diangkat ditunjukkan ke Rasulullah, dalam keadaan puasa. Bagus itu, Bu, ya, puasa. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pada hari Senin. Jarang ketemu lahirnya Senin, meninggalnya Senin, jarang ketemu. Ada juga, cuman tidak banyak kan, tidak banyak. Kalau 1000 tu mungkin siko. Nah, jadi kalau makanya Rasulullah itu menganjurkan amalan umat Nabi Muhammad ini diperlihatkan pada amalnya, yaitu pada hari Senin. Jadi perlihatkan amal-amal umat pada Rasulullah itu di hari Senin. Jadi kalau begitu amal kita diperlihatkan dengan Nabi, dengan Rasulullah dalam kondisi bagus, dalam puasa kan, mungkin dalam kegiatan ibadah-ibadahnya yang lainnya, ya. Jadi seperti itu, ya. Maka hari yang kedua dalam Islam itu disebut dengan Isnin. Isnin itu kalau kita nyebutnya sekarang hari Senin, ya. Kemudian ibu-ibu jamaah sekalian, hari yang ketiga di dalam Islam itu ya dengan Salasa. Salasa itu kan tiga, Bu. Ya, cuman kita tak mungkin nyebutnya Salasa, disebutlah dengan Selasa. Kalau bahasa Palembang Selaso, mak nyebutnya Selaso. Hari apa ni? Selaso. Cuma tak petakuan pun. Hari apa ni? Selasa. Awak orang Palembang nak nyebut Selasa, Selaso. Ada nyebut. Imam Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah ditanya tentang hari Selasa, beliau menjawab, hari Selasa adalah hari berdarah. Nah, Bu,
hari berdarah. Rasul ditanya, mengapa begitu ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena pada hari itu haid Siti Hawa, Bu. Jadi hari Selasa itu pertama terjadi kejadian haid yang terjadi pada Siti Hawa. Dan anak Adam membunuh saudaranya Habil dan Qabil kejadiannya. Makanya hari Selasa ini, kalau hari Selasa itu ada yang ngomongkan banyak kejadian. Cuma jangan pula ini kan sering baik, jangan sering baik kan. Kejadian-kejadian pembunuhan di hari Selasa itu, dibunuhnya Nabi Jirjis, ya, Nabi Yahya dibunuh. Jadi banyak, Bu, nabi-nabi ini banyak juga yang matinya kena bunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya. Nabi kemudian juga ahli sihirnya Fir'aun dibunuh pada kejadiannya pada hari Selasa. Asiyah binti Muzahim. Asiyah itu, Bu, istrinya Fir'aun. Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, juga terbunuh, yang dimasukkan ke kawah, Bu, yang masak nasi itu besar. Kemudian Habil bin Adam dibunuh oleh Qabil, ya, juga terjadi pada hari Selasa. Maka hari Selasa itu jangan mudah temperamen tinggi, nak marah, nak emosi itu kan, jangan mudah, karena kejadian-kejadian yang terjadi pada hari Selasa. Dan hadisnya ada, ibu-ibu sekalian. Jadi bukan kita nyebutkannya baik, memang ada kejadian tersebut dijelaskan di dalam hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwa-peristiwa ini memberikan ketenangan bagi kita bahwa itulah sejarah yang terjadi dalam pandangan Islam di hari-hari tersebut, ya. Kemudian yang keempat, Rabi' itu Roba'ah, Bu, ya. Roba'ah itu Rebu, hari yang keempat. Kalau betina itu kan Robe'ah, kan? Robe'ah. Jadi kalau Rabi' Arba'ah itu 4, hari yang keempat, Rabu, ya. Imam Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah ditanya tentang hari Rabu, beliau menjawab, hari Rabu adalah hari nahas atau apes yang langgeng. Beliau ditanya kenapa? Kita ada namanya Rebu akhir Safar, weh. Kita ni kan pertengahan bulan ke depan dah nak masuk Safar pula. Kalau ketemu kelas lah masuk Safar, ya. Itu ada namanya Rebu akhir Safar. Hari Rabu adalah hari naasnya apes yang langgeng. Beliau ditanya kenapa begitu ya Rasulullah? Beliau menjawab, Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya pada hari Rabu, ya, dan menghancurkan kaum Ad dan Samud, kaum Nabi Saleh alaihi salam, pada hari Rabu. Ya, jadi hari Rabu itu kejadiannya seperti itu. Maka kita sebut Rabu akhir di bulan Safar itu disebut Rabu Wekasan, Rabu Wekasan, Rabu akhir di bulan Safar. Banyak Allah menjelaskan banyak kejadian sampai berapa ribu bala Allah turunkan di hari Rabu itu. Tapi Rabunya terakhir, ya, Rabu terakhir di bulan Safar. Mungkin ketemuan sekali lagi kita lah masuk bulan Safar, ya. Bulan Safar 18 akhir, ya, akhir daripada bulan Muharram. Kejadian kaum yang dihancurkan di hari-hari tersebut selain daripada kaum Nabi menghancurkan kaum Ad dan Samud, kaum Nabi Saleh alaihissalam, kejadian yang serupa juga pada hari Rabu itu, Auj bin Unuk dihancurkan dengan burung hudhud. Ada dulu namanya, Bu, burung hudhud. Burung hudhud ini pinter, Bu, ya, burung yang pacak ngomong. Ada, iya, ngerti. Kalau kita ni beo, ya. Kalau ini burung hudhud. Korun ditenggelamkan dalam tanah. Jadi kejadiannya hari Rabu, korun masuk ke tanah. Bukannya mati korun tu, bukannya mati dikubur, bukan, terkubur dengan tanah. Ya, iya, makanya disebut wong harta korun itu. Sampai mak ini hari wong kapan ngeduk tanah, kalau be ketemu harta korun, ya. Rupanya harta korun habis, ya. Jadi mbek wong galo, kita tinggal ngembek tanahnya, be. Ya, jadi harta korun. Fir'aun dan tentaranya dengan laut merah
tenggelam. Ini Fir'aun dan tentaranya tenggelam pada hari Rabu itu. Kemudian Namrus, Raja Namrus itu Bu, Raja Namrus itu Bu bisa mati karena nyamuk, diserang nyamuk. Jadi kita ni kalau lah binatang itu nyerang kita Bu, mati juga gitu. Oh, si Raja Namrus itu diserang oleh nyamuk, ada yang masuk kuping, ada yang masuk mata, akhirnya mati. Ada nyamuk lagi melawan, antakkan akhirnya mati saking hebatnya, saking Allah menghancurkan daripada Fir'aun itu. Kemudian kaum Nabi Lut alaihi salam dengan kerikil. Kaum Nabi Lut ini yang hobi itu Bu, lesbi, yang lanang nikah dengan lanang. Siapa ni yang baru-baru ini? Yang wong lanangnya wong ini Bu, wong luar negeri, lanang kita wong Indonesia. Ketemu nikah. Ada lanang ketemu lanang. Sah Bu nikah beginian sah. Ada dia kalau kelolonyo. Ada lanang ketemu lanang laju kawin itu kan kejadian umat dulu ini, kejadiannya sekarang ini ada kalau nyata. Tino nikah dengan Tino. Ada kalau itulah tadi menyalahi kodrat Allah. Tidak disesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Yasin yang ibu baca tadi sudah jelas. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan, menjadikan sesuatu itu dengan berpasang-pasangan. Kayak yang namanya pasangan itu pasti beda. Tidak mungkin pasangan itu sama. Made pas lanang pasangannya lanang, tidak kena. Ada lanang pasangannya betino. Ada putih pasangannya hitam, besar pasangannya kecil, tinggi pasangannya pendek, hitam, pokoknya pasangan kalau. Jadi artinya ada pasangan. Jadi kalau tidak sesuai dengan pasangan, berarti sudah nyalai kodrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia ni galing terus. Tak masuk di akal. Kadang kita mikir, mak mana nak ngawin kan ibu? Lanang dengan lanang, mana walinya itu? Pening juga kita, ya Allah, gawi dunia mak ini hari. Maka itu dihalalkan. Ini kan dunia kita ni goyang terus. Yang model mak itu dihalalkan. Tidak sesuai dengan sudah menjadi aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sidat bin Ad dengan jeritan malaikat Jibril. Jadi artinya Sidat bin Ad ini pernah dijeritkan oleh malaikat Jibril. Jadi pernah kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu. Jadi banyak ibu kejadian yang ada di hari Rabu itu. Jadi kita tahu, berarti Rabu ni mak ini kejadiannya ya. Kemudian hari yang ke-5 Khamis. Kalau bahasa Arabnya kan Khamis, kalau kita nyebutnya Kamis, Kamis. Bukan Kumis, bukan. Ada hari Khamis. Khamis itu 5, jadi Kamis. Imam Anas bin Malik, hadisnya Imam Anas bin Malik radhiyallahu meriwayatkan Rasulullah ditanya tentang hari Kamis. Beliau menjawab, hari untuk meluluskan hajat. Jadi kalau ibu nak berdoa, hari Kamis itu berdoalah. Rasul ditanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena pada hari itu Nabi Ibrahim alaihissalam menemui Raja Mesir dan ia mengabulkan hajat Nabi Ibrahim dan memberinya Siti Hajar. Dapat oleh-oleh Bu. Kalau bahasa kita ni kalau nak melamar kali kan Nabi Ibrahim ni kan minta Siti Hajar. Tunjuknya oleh Raja Mesir ini. Berarti bagus. Kalau nak melamar tu berarti bagusnya hari Kamis. Berarti hari Kamis itu adalah hari di mana Allah mengabulkan hajat, meluluskan hajat. Ini contoh baik, bukan berarti hajat itu baik, bukan ya. Jadi artinya tetap terjadi menemui Raja Mesir dan ia mengabulkan hajat Nabi Ibrahim, dan memberinya Siti Hajar.
Ya, Siti Hajar. Jadi seolah-olah Nabi Ibrahim ini melamar, minta dikabulkan untuk melamar Siti Hajar dan dikabulkan oleh Raja Mesir. Itu kejadiannya. Itu kejadiannya pada hari Khamis. Nah, kejadian-kejadian yang lain terjadi pada hari Khamis itu, Nabi Ibrahim menemui Raja Mesir tadi dan mendapatkan Siti Hajar, keluar penjaranya, memberi air minum dan mendapatkan keselamatan dari raja. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini Bu, ada seseorang yang keluar dari penjara karena diberi air minum. Kejadian pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Berkunjungnya saudara-saudara Nabi Yusuf padanya, itu terjadi pada hari Kamis. Masuknya Bunyamin alaihissalam ke kota dan bertemu dengan Nabi Yusuf. Bunyamin ini adalah salah seorang daripada saudaranya Nabi Yusuf. Bunyamin, dan salah yang terkenal ni Bu, saudaranya Nabi Yusuf ni adalah Bunyamin. Bukan Benyamin kita tu, bukan. Itu Benyamin S. Ya, ini Bunyamin. Ya. Masuknya Nabi Musa ke kota dan bertemu dengan Kibti. Masuknya Nabi Yakub dan ke kota dan mendapatkan keamanan. Ya, kejadian juga pada Kamis. Masuknya Rasulullah ke kota Mekah dan menemukan daripada pembukaan dan pertolongan, yaitu disebut dengan istilah Fathul Makkah. Jadi banyak kejadian yang terjadi pada hari Kamis itu seperti yang dijelaskan di dalam riwayat hadis ini. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ya banyak. Jadi jangan kita menganggap setiap hari itu tidak kata peristiwa. Pasti ada peristiwa kejadian. Ya, kejadian. Maka Nabi juga menganjurkan kita supaya hajat dikabulkan doa kita itu, jangan meninggalkan yang namanya puasa Kamis tadi, Senin tadi, amal kita ditunjukkan kepada Rasulullah. Begitu hari Kamis ini, apa yang dihajatkan, ya, akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berpuasa. Ya, seperti itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah sekalian, kemudian yang ke-6 yaitu hari Jumat. Jumat ini jamaah, Bu. Maksudnya jamaah ini hari berkumpulnya. Makanya hari Jumat itu berkumpulnya kami lanang ini di masjid. Jamiah itu jamaah itu berkumpul. Jamaah itu kan berkumpul. Ibu-ibu jamaah sekalian, berkumpulnya ibu-ibu. Jamaah itu berkumpul. Perkumpulan orang-orang itu jamaah. Maka hari Jumat itu berkumpulnya kami bapak-bapak ini, lanang ini di masjid. Jadi kalau lanang itu kita berkumpul hari Jumat di hari masjid, nah itu perlu dipertanyakan apa banci. Ya, kan hari Jumat itu berkumpulnya para laki-laki jamaah, ya, yang ada di masjidnya tempat masing-masing, sehingga disebutlah hari Jumat itu adalah hari rayanya, salah satu daripada hari rayanya kita umat Islam. Berkumpulnya, setiap masjid penuh. Ya, jadi kalau ada lanang masih berkeliaran di hari Jumat itu yang waktunya memang waktu solat, nah itulah kita ni masih juga, ya masih ada juga yang kadang-kadang wong itu sibuk wong solat, masih juga ada yang hilir mudik jalan, ada yang padahal hari Jumat itu kita standby untuk melaksanakan yang namanya ibadah berkumpulnya, tempatnya berkumpul jamaah. Imam Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah ditanya tentang hari Jumat, beliau menjawab, di dalam hadis ini dijelaskan, beliau menjawab, hari Jumat adalah hari menyambungkan silah. Silah itu, Bu, namanya silah itu, dan pernikahan. Makanya ini hari lagi santer kalau pernikahan itu dengan hari Jumat. Ya. Hari silah, silah itu menyambung, Bu. Hari silah dan pernikahan. Rasul ditanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Rasul menjawab, karena pada para nabi melakukan pernikahan semuanya pada hari Jumat. Ya, di antaranya Nabi Adam dan Hawa, hari Jumat. Ya, hari Nabi Adam dan Hawa itu juga terjadi pernikahannya pada hari Jumat. Cuman kita belum ada itu. Ada mana nak ngundangnya gitu belum ada. Ya, dah hadir kita. Ada Nabi Yusuf dengan Zulaikha.
Hari Jumat, ya, banyak nikah. Mungkin ada ibu-ibu di sini juga ada yang hari Jumat kali ya. Nikahnya hari Jumat. Nabi Musa dan Safurah. Ya, Nabi Musa itu istrinya salah misalnya ada Safurah bu ya. Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis juga di hari Jumat. Nabi Muhammad dan Khadijah Al-Kubra, ya, kemudian Aisyah Ridha juga di hari Jumat. Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah Az-Zahra putrinya Rasulullah juga terjadi pernikahannya pada hari Jumat. Nah, Jumat itu bu, nak bagusnya jangan siang, pagi 8.10. Wong dulu kalau Jumat tu jarang pernikahan siang. Bab siang tu kalau nak di ujung jam 3, itulah tak masuk lagi Jumat, itulah masuk malam Sabtu. Maka orang dulu undangan kalau dak 8.10, 8.9 Jumat tu bu. Tak tahulah apa lakso, apa lontong, apa nasi telur. Ada. Ya, je kawan kalau kalau 8.10 tu biasanya nasi telur Ustaz. Oh, ya sudah. Kalau 8.9 burgo je. Iya. Ingat ya dulu bu. Iya, undangan. Sebab orang kalau di bawah hari Jumat itu masih tepat hari Jumat. Nah, kalau lari pucuk hari siang itu khawatirnya, apalagi main hari omongan be nak nikah tu jam 2, agak kau tahu jam 3, ada yang setengah 4, ada tahu tu no lah asar, ya, belum datang penghulunya sudah ada masuk Jumat lagi itu. Ya, cuman tertulis di buku Jumat jam 2, tahu-tahu jam 4. Jadi kalau ibu main hari, mbeklah pagi Jumat pagi. Undangan 8.10. Tadi kalau mulai jam 9, jam 10 selesai. Kalau ibu-ibu nak melanjutkan, lajulah. Kami bapak-bapak balik itu ya. Jadi itu. Begitu banyaknya kejadian hari Jumat, dan Jumat itu ibu-ibu sekalian banyak juga yang pacak kita amalkan. Sebenarnya amalan yang paling baik di hari Jumat itu yaitu memperbanyak membaca solawat. Ibu perbanyak hari Jumat itu solawat. Makanya ibu-ibu ku sampaikan, carilah solawat yang memang ibu dawamkan sehari-hari. Tidak usah ngubah ibu, yang itulah ibu dawam, entah ke 100, entah ke 200, entah ke. Kaget kita ni ditanya, amalan apa yang biasa kita pegang, kita amalkan. Siapa yang biasa solat sunat duha, kaget solat duha inilah yang awalnya. Siapa yang rajin puasa sunat ke Senin Kemis, ini kaget inilah yang ngawal dia. Siapa yang rajin membaca Quran, kaget inilah yang bakal menjadi saksi pembela dia di alam kubur. Ya, jadi ibu dah usah repot. Misalnya ibu nak kepengen mendawamkan baca Quran, setiap selesai subuh baca belah Al-Waqi'ah, ya, didawamkan bu ya. Al-Waqi'ah. Sudah solat duha membaca surat Ar-Rahman. Sudah solat sisa nak menjelang nak tidur, ibu surat Al-Muluk. Al-Muluk tu bagus sebelum tidur. Ya. Al-Waqi'ah ni tadi membuka pintu rezeki, membuka segala-galanya. Ar-Rahman ini minta kasih sayang dari Allah dan kasih sayang manusia. Al-Muluk ni tadi minta dibebaskan daripada azab siksa kubur. Nah, jadi Al-Muluk itu sebelum tidur. Inilah apa, kepala lah dibantal baru baca Quran. Mana terbaca lagi, sisip dikit Quran nimpo. Masuknya tu bu, anten-anten sebelum tidur. Nah, sudah solat Isya atau sudah solat Ba'diyah Isya atau sudah solat witir, bacalah Al-Muluk itu. Ibu dawam setiap malam. Mudah-mudahan bu, situ ni sebelum masuknya alam akhirat tu alam kubur ini. Siapa tahu, dan sudah janji Allah, siapa yang rajin baca Quran Al-Muluk ini, Allah bebaskan daripada siksa di dalam kubur ya, mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Dawamkanlah ibu ya, dawamkan bu ya, nak katik guna pula nak bernyanyi-nyanyi, baca Quran inilah, baca solawat, baca Quran ya, tak usah lagi nak nyanyi-nyanyi ya. Ikan dalam kolam ya, dapat ikan dalam kolam manfaat, tidak lemak baca solawat ya. Hari apa yang terakhir? Tadi Jumat, Sabtu terakhir Sabtu. Sabtu. Hari Sabtu ni bu 7.
sab'atun bahasa Arabnya sab'atun. Sab'ada. Kita tak nyebutnya sab'atun, disebut dengan Sabtu. Imam Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah ditanya tentang hari Sabtu, beliau menjawab hari Sabtu adalah hari tipu daya. Para sahabat bertanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Rasul menjawab, pada hari itu kaum Quraisy berkumpul dan menipu. Ya, menipu, banyak menipu, Bu. Jadi banyak kejadian menipu. Ini ada lagi hadis yang lain. Dalam hadis riwayat di dalam hadis beliau menjawab, pada hari ini adalah hari tipu daya, hari Sabtu. Dijelaskan Rasulullah, pada hari itu kaum Quraisy berkumpul dan menipu di Darun Nadwah namanya, Bu ya. Rasulullah SAW tidak menganggap hari Sabtu adalah hari tipuan, tapi Rasul menamainya demikian karena ada 7 golongan. Ini Bu dijelaskan. Ada 7 golongan yang menipu daya terhadap golongan lain pada hari itu. Kaum Nabi Nuh mencoba menipu Nabi Nuh hingga disiksa dengan topan. Kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Soleh mencoba menipu Nabi Soleh hingga diturunkan azab. Saudara-saudara Yusuf menipu daya Nabi Yusuf. Kaum Nabi Musa mencoba menipu Nabi Musa hingga diturunkan azab. Kaum Nabi Isa mencoba menipu Nabi Isa juga hingga diturunkan azab. Kaum Quraisy mencoba menipu Rasulullah hingga turun azab. Bani Israel mempermainkan larangan Allah mencari ikan di hari Sabtu. Jadi artinya banyak larangan-larangan yang terjadi hal yang terjadi di hari Sabtu. Maka hari penipuan, Bu, hari Sabtu itu ya. Kalau dalam Islam ini hari penipuan. Cuman kita sekarang ini kadang hari Sabtu itu digunakan untuk kegiatan lain-lainnya kan, hari-hari yang bisa dilaksanakan, baik itu libur dan lain sebagainya. Jadi yang bagusnya itu kalau kita melihat dari hari-hari ini, tidak katik hari-hari itu yang tidak punya sejarah. Semuanya ada sejarah. Maka tinggal kita mana yang terbaik menurut kita dalam hari-hari ini yang pacak kita manfaatkan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan pemahaman hari-hari yang ada dalam Islam ini, kita kasihkan pada anak-anak cucu kita bahawa setiap hari itu pasti ada kejadian. Ada lagi yang mengatakan kalau misalnya nak bepergian tu bagusnya hari Khamis, itu macam-macam, Bu. Kalau bepergian tu jangan dewek-dewek, minimal ada rewang, minimal berdua jadilah berdua. Maka Rasulullah itu tidak pernah, Bu, kalau pergi dia dewekan, pasti ada rewang. Setiap rewang dia ni tidak pernah di belakang di depan Rasulullah. Mereka tetap di belakang menjaga. Begitupun. Jadi artinya memang ada hal-hal yang tentunya kita manfaatkan. Kalau berjalan jangan dewekan, supaya ada kalau terjadi sesuatu ada yang ngabari kan. Lebih apalagi kalau jalan berombongan, lebih lemak lagi kan jadinya. Mungkin ini yang dapat disampaikan Ibu sekalian, cerita sejarah daripada hari-hari yang ada di dalam Islam ini. Semoga ini akan membawa manfaat ilmu bagi kita. Begitu banyaknya cerita sehubungan masih dalam suasana bulan Muharram ini. Kalau kemarin kita menjelaskan kejadian pada tanggal 10 Muharram, sekarang kita diingatkan, lebih baik kita menyebut hari-hari itu dengan hari Islam. Ahad tidak lagi disebut dengan minggu, sebutlah dengan Ahad. Senin tetap berlaku. Jadi hitungan hari itu jangan lupa, Bu, dimulai daripada hari Ahad. Ahad itu artinya satu. Ahad itu artinya wahid. Allah itu satu. Menunjukkan bahawa pertama saja sudah disebutkan bahawa hari yang pertama dalam Islam itu adalah hari Ahad. Cuman kerana kebiasaan kita baik. Kapan ketemu setiap hari menyebut hari Minggu, kapan ketemu Minggu, padahal yang bagusnya adalah hari Ahad itu. Semoga ini membawa manfaat
dan tentunya hal-hal yang dikaitkan di dalam sejarah-sejarah daripada hari-hari di dalam Islam ini mengingatkan kita begitu banyak terjadinya peristiwa, baik itu peristiwa yang kejadiannya di para nabi, ya, sudah kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirul kalam kami ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.